favorit Mas Penyair? Ya. Jadi itu sudah bisa membayangkan sudah bisa. Era digital lewat sajak telepon genggam. Luar biasa sekali memang. Dan itu terjadi. Ya kalau boleh menggunakan istilah apa ya, orang sering mengatakan apa itu profetis, sastra profetis. Saya enggak percaya, tapi ternyata memang era sekarang ini menjawab kegelisahan saya pada waktu itu. Lalu saya bereksperimen dengan Twitter. Cita-cita saya dengan Twitter kan saya pengen membuat buku puisi berdasarkan Twitter. Saya mencoba menulis puisi pendek lewat Twitter, lalu dikumpulkan, saya rangkai-rangkai, jadilah buku. Sudah selesai, ya saya belum punya kegelisahan baru lagi. Sudah tercapai karena bukunya sudah terbit. Bukunya sudah terbit. Apa yang membuat Jokpin biasanya gelisah? Ya orang itu kan sebetulnya paling gelisah dengan dirinya sendiri lah. Kalau saya gelisah dengan diri saya sendiri, saya merasa diri saya ini kan tidak jelas itu. Tadi saya katakan dirinya rezekinya juga tidak jelas itu. Ya meskipun tidak jelas, ya setiap rezeki kan tetap perlu dirayakan dengan kopi itu, makanya saya suka kopi. Sebetulnya kegelisahan saya itu begini. Itu tadi ada satu soal yang membuat saya bertanya-tanya mengapa semakin lama kita ini semakin sensitif, semakin mudah berprasangka terhadap label-label ini loh. Tadi saya mengatakan, masa negara sebesar ini hanya dengan satu kata kiri aja itu bisa kalang kabut. Itu saya kadang heran, itu yang menggelisahkan saya. Dan kalau kita pelajari sejarahnya itu kan siapa yang mengisi makna kata kiri ini. Itu kan kata kiri ini sudah diberi konotasi tertentu sehingga orang menjadi takut untuk mengatakannya. Padahal kan kiri atau kanan itu sesuatu yang niscaya dalam hidup sehari-hari. Tetapi konotasi ini membuat hubungan antara negara dan warganya itu lalu menjadi kikuk gitu. Menjadi tidak nyambung. Karena ada label-label itu sendiri yang sudah diberi interpretasi tertentu. Nah sebetulnya itu yang sekarang sedang menarik perhatian saya, tapi saya tidak tahu bagaimana harus menuliskannya itulah. Tapi ini menggelisahkan saya, karena ini menyangkut hubungan negara dengan warganya itu. Jadi kita ini ternyata bukannya menguasai kata-kata, tetapi malah dipermainkan oleh kata-kata. Itu. Kata kiri aja kita tidak bisa menguasai, malah dipermainkan kata. Jadi hanya satu kata kiri loh itu. Padahal simpel sekali. Simpel sekali, belok kiri itu kan biasa. Gitu loh. Masalahnya kan konotasinya kiri itu neraka, kanan itu surga. Gitu loh. Ya kalau kita belok kiri berarti itu jalan neraka, kalau kanan jalan surga. Padahal kadang-kadang iblis itu banyak muncul dari kanan yang disebut surga itu misalnya itu. Jadi, nah ini permainan apa ya? Puisi saya itu tadi sebetulnya hanya contoh bagaimana kata-kata dalam bahasa Indonesia itu bisa menimbulkan ya kegelisahan-kegelisahan tertentu, bahkan bisa membuat orang menjadi ya kalang kabut. Saya tertarik dengan fenomena bagaimana orang terkuasai oleh konotasi yang ada di dalam kata-kata itu. Apakah akan segera dituangkan kegelisahan itu dalam bentuk, bukan hanya dalam bentuk saja, adakah niatan untuk? Sebetulnya sudah. Saya kan pernah membuat puisi judulnya Asu gitu ya. Yang di situ dikatakan matanya kidal bermata merah, kiri itu sebetulnya saya sudah. Cuma kan orang mungkin tidak memperhatikan puisi itu, tapi saya sudah menuliskannya itu sebetulnya. Judulnya Asu. Judulnya Asu. Wah, puisi sekali itu Asu itu. Dari judulnya memang sudah tergambarkan. Jadi saya sudah menulis itu sebetulnya. Saya ingin tanya buku favorit. Adakah buku favorit yang sampai sekarang terus dibaca berulang-ulang oleh Jokpin maupun oleh Pak Sapardi? Kalau saya ya, salah satu buku favorit aja, terus terang memang Dukamu Abadi. Saya tuh sampai punya 2 versi buku Dukamu Abadi loh. Yang satu versi Pustaka Jaya ini sampai lecek. Saya membeli buku Dukamu Abadi ini 3 kali. Karena yang saya beli sebelumnya hilang. Diambil orang, mungkin dicuri Persis seperti yang saya ceritakan di paragraf pertama cerpen saya Sebetul Hujan itu kejadian betul. Dan itu buku puisi yang saya pertama dan saya belinya aja di Jogja.
Padahal waktu itu saya sekolah di Magelang. Pas hari Minggu saya ke Jogja hanya untuk membeli buku ini, harganya masih tertera loh, Rp25 waktu itu kalau tidak salah. Masih dibawa? Ya ini versi yang Pustaka Jaya ini. Boleh Pustaka saya pegang? Jaya. Ini masih ada harganya ya. Harganya itu Rp200 ya waktu itu ya. Rp200, boleh pegang Mas Penyair? 200 atau 500 itu. Ini Rp225. Rp500. Ini Rp225 itu. Itu Tahun kan sampai 83. Tahun Ini berapa di sini, itu? Di sini tulisannya, oh bukan tahun itu, kode-kode. Ya. Oke. Ini salah satu buku favorit itu kan bukan masalah mana buku yang paling bagus atau tidak, tetapi yang menurut saya paling menginspirasi, yang membuka jalan ke penyairan saya terus terang memang Dukamu Abadi. Nah ini saya ingin menyampaikan mumpung saya masih berjumpa dengan Pak Sapardi. Bahwa saya Ini baru pertama disampaikan apa sudah sering muji-muji Pak Sapardi? sebetulnya saya sering, tapi Pak Sapardi tidak tahu kan kalau saya. Tapi memang ini buku pertama yang saya beli, makanya ini kan saya bawa, saya sengaja. Jadi buku ini, jadi buku perdana dari penyair yang karya-karyanya membuka. Dan yang membuat Anda sekarang menjadi penyair? Iya. Baik. Pak Sapardi, buku favorit Bapak? Ya ini saya mau itu tadi ngomong mengenai ini dulu. Bayangin seorang Djoko Pinurbo membeli 3 buku saya, tapi saya tetap saja tidak kaya itu loh. Satu orang membeli 3 buku, kalau misalnya sekian ratus ribu orang kan wah kaya sekali saya, tapi ternyata enggak. Jadi cuma dia yang baca buku saya itu. Dan semua orang di ruangan ini rasanya pasti punya buku Sapardi. Oke. Tadi apa pertanyaan? Buku favorit ya. Pak. Oke, ya. Jadi tadi saya katakan pertama kali saya itu mengenal puisi yang bisa saya baca dengan baik itu Narendra, karena seperti tadi katakan ketika itu zaman yang oleh kami semua disebut sebagai zaman puisi gelap, karena puisi setelah Khairil Anwar itu nggak bisa dipahami sama sekali. Apa sebabnya? Karena yang menulis itu orang Sunda, orang Jawa, orang apa itu nggak bisa berbahasa Indonesia, belum bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belepotan gitu. Jadi nggak paham ini nulis opo dan jadi nulis opo itu. Nah, ketika Rendra nulis saya sadar, oh ternyata puisi seperti itu. Nah, saya senang sekali. Ketika saya masih SMA, saya membeli bukunya Rendra berjudul yang sangat bagus itu, Balada Orang-orang Tercinta. Ya, tapi di samping itu, saya masih SMA kelas 2 tadi sudah saya ceritakan, saya tuh kebetulan membaca sebuah sajak, drama bersajak karangan T.S. Eliot dari Inggris. Ya, judulnya kalau diterjemahkan Pembunuhan di Katedral, Murder in the Cathedral. Sampai sekarang begitu saya baca lagi. Dan kalau Anda membaca buku itu segera tahu, oh Sapardi itu nyuri dari T.S. Eliot, kira-kira seperti itu. Ya. Karena saya lihat itu sumber yang luar biasa. Jadi T.S. Eliot itu menulis beberapa buku itu, kemudian The Four Quartets, kemudian Wasteland, ya, buku-buku puisi yang luar biasa bagi saya. Ya. Itu yang menyebabkan saya menganggap puisi-puisi itu nggak pernah bisa saya tangkap sepenuhnya, tapi justru itu yang menyebabkan saya terus-menerus membaca gitu. Penasaran terus-menerus, ini apa sih sebenarnya? Apa nih? Tak coba bikin bisa nggak saya bikin seperti itu gitu sampai sekarang. Sampai sekarang saya yakin bahwa ada seorang teman mengatakan, if you want to be a poet, be a modernist, ya. Jadi kalau kamu itu menjadi seorang penyair, ingin menjadi seorang penyair, jadilah seorang modernis. Dan T.S. Eliot adalah mbahnya modernis Eropa pada waktu itu. Ya, jadi dia menemukan cara-cara pengungkapan yang luar biasa. Nah, dan skripsi saya yang pertama adalah ini. Skripsi, jadi mahasiswa S1. Ya, itu mengenai pembunuhan di katedral itu. Dan itu memang Prof. Sapardi diterjemahkan juga? Ya, buku itu. Ya, terjemahnya ya. Buku favorit? Ya, itu luar biasa. Ya. Baik. Anda harus baca, nanti saya beri terjemahan saya kalau mau. Ya. Mau Prof, saya nomor 1 yang mau. Hampir mendekati ujung, Pak Sapardi sudah 50 tahun berkarya, Mas penyair, Mas Jokpin kurang lebih 30 tahun.
Saya ingin tahu sepanjang puluhan tahun itu, apa momen paling spesial yang kalau diingat-ingat sekarang bikin senyum-senyum sendiri dan bikin hati terasa hangat sepanjang perjalanan karir 30 tahun dan 50 tahun. Itu pause, biar dramatis. Jeng-jeng, Mas penyair. Saya dulu ya? Waduh. Iya dong. Apa ya yang paling mengesan itu?